Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Salsabila Siregar. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang pendekatan struktural pada film Ada Apa Dengan Cinta karya Rudi Sudjarwo. Jadi sebelum kita masuk ke pendekatan struktural pada film tersebut, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih itu pendekatan struktural. Pendekatan struktural adalah pendekatan yang membicarakan suatu karya sastra pada unsur yang membangun sebuah karya sastra itu di dalamnya. Pendekatan struktural ini meneliti karya sastra yang terlepas dari latar belakang sosial, sejarah, biografi pengarang, dan segala hal yang berada di luar karya sastra itu sendiri. Di dalam pendekatan struktural ini terdapat unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur dalam karya sastra atau unsur utama yang membangun utuhnya sebuah karya sastra yang terdiri dari yang pertama itu ada tema. Tema itu adalah ide, gagasan dalam sebuah karya sastra. Yang kedua itu ada tokoh. Tokoh itu adalah orang atau sekelompok orang yang tampil atau ditampilkan di dalam sebuah karya sastra. Yang ketiga itu ada penokohan. Penokohan ini adalah watak-watak dari tokoh yang berada di dalam karya sastra tersebut. Lalu yang keempat itu ada alur, yang seperti kita tahu adalah rangkaian peristiwa dalam karya sastra. Nah, jadi di dalam alur ini tuh terbagi lagi menjadi tiga, yaitu alur maju, mundur, dan campuran. Lalu selanjutnya itu ada latar. Latar itu adalah biasanya membahas tentang ruang, waktu, dan suasana. Lalu yang keenam itu ada sudut pandang, dan yang terakhir itu adalah amanat atau pesan yang ingin disampaikan kepada penikmat karya sastra. Nah, selanjutnya mari kita masuk ke pendekatan struktural pada film Ada Apa Dengan Cinta karya Rudi Sudjarwo. Pada film Ada Apa Dengan Cinta, ini bertemakan tentang sahabat remaja yang dibumbui oleh kisah-kisah cinta di masa SMA, di mana seorang gadis SMA yang populer dan cantik harus memilih antara cinta dari seorang pria penyuka sastra atau dia harus keluar dari lingkar persahabatannya demi mengejar pria yang dia sukai. Tokoh yang pertama itu ada Cinta yang diperankan oleh Dian Sastrowardoyo. Watak dari tokoh Cinta ini adalah cantik, pintar, periang, populer, suka membuat puisi, anggota klub mading, dan langganan juara puisi. Selanjutnya ada tokoh Rangga yang diperankan oleh Nicholas Saputra. Watak dari tokoh Rangga ini adalah tampan, cuek, suka menyendiri, dan suka menulis puisi. Selanjutnya ada tokoh Carmen yang diperankan oleh Adinia Wirasti. Tokoh Carmen merupakan sahabat cinta dan anggota klub mading yang berwatak pemberani, suka bermain basket, dan tomboy. Lalu selanjutnya ada tokoh Maura yang diperankan oleh Titi Kamal. Tokoh Maura merupakan sahabat cinta dan anggota klub mading yang berwatak cantik dan perkataannya sedikit menyinggung. Selanjutnya ada tokoh Mili yang diperankan oleh Sisi Priscilia yang merupakan sahabat cinta dan anggota klub mading yang berwatak cantik, lemot, ramah, dan baik hati. Tokoh selanjutnya ada Alia yang diperankan oleh Ladia Sheryl yang merupakan sahabat cinta dan anggota klub mading yang berwatak cantik, tegar, sabar, dan pendiam. Lalu tokoh yang terakhir itu ada Mamet yang diperankan oleh Denis Adiswara yang berwatak culun, baik hati, dan polos. Alur pada film Ada Apa Dengan Cinta ini menggunakan alur maju karena menceritakan hari demi hari kisah cinta bersama para sahabatnya dan kisah cintanya dengan Rangga. Alur cerita Ada Apa Dengan Cinta ini juga dijelaskan dengan jelas dan rinci seperti pengenalan, konflik, klimaks, dan anti klimaks.
Pada pengenalan film ini ditandai dengan pengenalan tokoh dan watak masing-masing para tokoh. Sedangkan pada konflik dalam film ini mengambil konflik keluarga yang dialami oleh masing-masing tokoh, dan puncak klimaks pada film ini itu terdapat pada adegan di mana Cinta terlambat menyadari bahwa ia telah jatuh cinta kepada Rangga, yang dimana Rangganya akan pergi ke Amerika untuk belajar. Dan diakhiri dengan anti klimaks yang Rangga tetap pergi ke Amerika tetapi telah berjanji kepada Cinta bahwa dia akan kembali. Lalu pada film Ada Apa Dengan Cinta ini terdapat beberapa latar tempat seperti SMA College Gonzaga, markas geng Mading, area parkir sekolah, lapangan basket, dan lain-lain. Sedangkan latar waktu yang terdapat pada film Ada Apa Dengan Cinta ini itu ada latar waktu sore, siang, dan malam. Sedangkan latar suasana pada film ini tuh bahagia, riuh, panik, marah, tegang, dan lain-lain. Lalu unsur intrinsik yang terakhir itu adalah amanat. Pada film Ada Apa Dengan Cinta ini, amanat atau pesan yang disampaikan itu adalah dalam menjalin persahabatan, hendaklah kita saling terbuka satu sama lain dan tidak menyalahkan. Lalu pesan moral lainnya itu adalah kita harus berpegang teguh pada pendirian kita. Jangan seperti Cinta yang membuat orang kebingungan, sampai-sampai orang bertanya-tanya ada apa dengan cinta. Sekian video saya tentang pendekatan struktural pada film Ada Apa Dengan Cinta. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. See you.